Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Pada siang hari ini, Ayah Pirnadi akan memberikan nasihat agama mengenai iman dan amal soleh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ayah Pirnadi. Kepada Ayah Pirnadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pertemuan keluarga yang ketiga. Insya Allah nanti kita akan membicarakan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita sekali lagi bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Dua kenikmatan ini yang kebanyakan manusia lalai, yaitu sehat dan sempat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Agar kita tidak tertipu dan kita tidak melalaikan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, maka pertama, mari kita memposisikan diri berada pada sisa umur yang ditentukan oleh Allah. Jadi mari kita merasa bahwa kesempatan saat ini dan yang akan datang itu berada pada posisi sisa umur kita. Jangan kita beranggapan bahwa kita merasa pada posisi yang masih panjang dari umur yang ditentukan Allah. Kalau kita merasa masih panjang, nanti kita akan melalaikan waktu itu. Tapi karena kita yakin bahwa mati itu setiap saat, maka posisikan diri kita bahwa saat ini, besok, dan seterusnya itu kita berada pada sisa-sisa umur.
sehingga kita bisa memanfaatkan umur yang setiap hari ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan sisa waktu dengan baik, jangan sampai nanti kita akan menyesal, ya. Karena mati itu anak-anak tidak mengenal masih muda, ya. Mati itu tidak harus sakit. Kadang-kadang sekarang ini ayah itu kalau mau tidur mesti berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan besok dibangunkan kembali supaya bisa menambah amal, supaya bisa memanfaatkan sisa umur, memohon ampunan atas segala dosa, dan menambah amal ibadah. Karena apa? Karena nanti orang yang meninggal itu, orang yang mati itu termasuk kita, itu nanti akan menyesal ketika kita sudah merasa berada di alam kubur, ya. Allah menggambarkannya di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Jadi orang-orang yang di dunia itu masih leha-leha, lalai, menyepelekan waktu, begitu dia meninggal, tidak saja orang kafir, kita juga nanti mungkin akan menyesal dan yakin akan menyesal. Dan ketika saat itu tiba, kita berharap Allah itu mengembalikan kita ke dunia supaya kita bisa beramal amal-amal yang kita tinggalkan waktu kita hidup. Oleh karena itu sebelum waktu itu tiba, anak-anakku, mari waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita itu kita manfaatkan. Jadi setiap hari itu kita berhitung. Kita sudah melakukan amal baik apa yang kita bisa nikmati di akhirat nanti. Jangan sampai karena kita merasa masih jauh, kita lalai, ya. Kita berleha-leha sehingga pada saatnya nanti kita itu menyesal. Kita tidak akan kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki hidup kita. Karena umur, ajal itu sudah ditentukan, waktu itu tidak akan berulang kembali. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Maret tahun 2022. Besok tidak akan berulang kembali hari yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama. Waktu itu terus berlalu, tidak akan kembali lagi. Kalau kita tinggalkan tanpa meninggalkan amal yang bisa kita nikmati di akhirat nanti, maka kita akan menyesal. Kemudian Allah juga menggambarkan penyesalan nanti waktu kita setelah meninggal, digambarkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali dirinya,
Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwa nanti itu orang yang sudah mati itu akan menyesal, dan kalau boleh dia minta kepada Allah menunda kematiannya agar dia bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kepentingan agama itu menambah keyakinan kita bahwa dia betul-betul merupakan kebutuhan kita, bisa diyakinkan dengan pernyataan Bapak B.J. Habibie. Ya. Bapak B.J. Habibie itu orang yang di dunia itu kita kenal sebagai orang yang jenius, orang yang sukses, bukan saja tingkat nasional, tapi tingkat dunia. Beliau itu diakui di dunia internasional dalam bidang penerbangan, pesawat terbang. Apa yang dikatakan oleh B.J. Habibie pada akhir-akhir hayatnya, ternyata kepintarannya dalam ilmu dunia itu tidak memuaskan dirinya. Sampai dia berkata, seandainya dia tahu dulu itu harus memilih, ya, belajar ilmu dunia atau ilmu agama, maka dia akan memilih belajar atau mendalami ilmu agama. Itu artinya apa? Itu belum meninggal dia itu. Itu sudah merasa begitu. Merasa bahwa agama ini ternyata yang dibutuhkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, jangan kita mengabaikan waktu yang diberikan oleh Allah dari hari ke hari. Mulai waktu subuh sampai nanti menjelang kita akan tidur di malam hari. Demikian harus direnungkan. Nah, untuk merenungi dan memahami betapa pentingnya waktu itu, maka kita sudah hafal salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, yang berbicara mengenai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, kata Allah. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, dengan waktu, untuk menunjukkan kepentingan waktu itu. Jadi kita harus memperhatikan waktu yang berlalu dari hari ke hari. Dikatakan innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu semua akan merugi. Ya, nah, itu sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Allah bahwa manusia itu akan merugi semua. Yang kaya juga nanti akan merasa rugi. Yang pinter, yang pejabat, yang tinggi jabatannya nanti akan merugi. Karena semua itu tidak akan berguna kalau tidak disesuaikan dengan kehendak Allah. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau sekedar iman saja, anak-anakku sekalian, iman itu kan letaknya di hati. Ya. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, ya tidak ada artinya. Oleh karena itu, iman harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Iman itu begitu penting, karena tanpa iman, amal kita tidak ada artinya. Allah menyatakan
di dalam surat Al-Kahfi itu, mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang tidak beriman, amalannya tidak akan dinilai nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedudukan iman kepada Allah ya, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan pertama, yaitu al-iman, rukun iman itu harus kita tanamkan di dalam jiwa sebagai dasar untuk kita beramal soleh supaya mantap, supaya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya hormati, tadi dikatakan bahwa semua orang itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh itu adalah amalan yang bisa diharapkan nanti membawa kebaikan bagi kehidupan kita di akhirat. Tetapi syarat daripada amal itu dikatakan amal soleh, yang pertama tadi didasari oleh iman kepada Allah. Yang kedua, amal itu harus ikhlas kepada Allah. Ya. Anak-anakku sekalian, harus kita sadari bahwa semua amal ibadah kita itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lainnya. Misalnya kita pengen dipuji orang atau pengen mendapat keuntungan dunia, itu jangan sampai, karena nanti yang kita dapat ya dunia itu saja. Ketika kita beramal kepengen dipuji orang, ya mungkin orang lain memuji kita itu orang yang baik, orang yang suka beribadah. Tetapi amal ibadah itu tidak akan membuahkan hasil nanti di akhirat. Ya. Amal soleh dalam bentuk perbuatan itu tidak akan ada artinya kalau tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang terkenal itu, untuk membuktikan bahwa sebuah amalan itu tidak cukup hanya dengan amalan badan, walaupun dia amalan yang cukup tinggi, tetapi kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka Allah tidak menerima. Dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa nanti orang yang pertama dihisab sebelum penyembah berhala itu adalah 3 orang. Yang pertama, orang yang mati syahid. Kemudian orang yang berilmu. Kemudian orang dermawan. Orang yang mati syahid ini kan kalau menurut penilaian kan syahid itu, perang di jalan Allah itu adalah amal yang tertinggi. Ya, amal yang tertinggi. Kalau dia mati di medan perang dalam mendekatkan Allah, itu amalannya adalah amalan yang paling tinggi. Tetapi itu pun ketika orang-orang yang mati syahid nanti di akhirat dihisab, ditanya ya, kenapa pada saat di dunia dulu, kata Allah, aku sudah memberikan nikmat kepadamu. Kemudian orang itu mengiyakan bahwa dia menerima nikmat dari Allah. Kemudian untuk apa nikmat yang sudah aku berikan? Kata orang itu, dengan nikmat yang engkau berikan ya Allah, aku berperang di jalan Allah untuk
kepentinganmu ya Allah. Kata Allah, engkau dusta. Engkau berperang bukan karena aku, tapi engkau berperang supaya dikatakan pahlawan oleh orang banyak. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu. Jadi orang yang mati syahid itu juga belum tentu langsung masuk surga. Kalau umpamanya landasannya bukan karena Allah. Apalagi amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu, landasan pertama dalam beramal itu kita harus ikhlas, ya. Jangan karena tetangga, jangan karena ayah, jangan karena mama, jangan karena yang lain. Tetapi niatkanlah bahwa kamu beramal itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan keridhoannya. Kemudian amal itu dikatakan amal soleh bukan karena sekedar amal itu adalah sebuah kebaikan, tetapi amal itu harus mencontoh Rasulullah, harus mengikuti sunnah Rasulullah, utamanya dalam hal peribadatan, dalam hal ritual agama, dalam hal yang dipandang sebagai ritual agama. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak. Jadi ini pernyataan dari Rasulullah bahwa meskipun amalan itu baik, tapi kalau dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Contohnya, sholat itu kan baik, ya. Sholat itu baik. Kemudian kita itu ketika waktu datang sholat subuh, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi kita merasa masih kurang. Kita buat 4 rakaat. Gitu? Kan baik itu. Sholat itu baik. Yang semula 2 rakaat, karena kita merasa masih segar, maka kita buat 4 rakaat. Yang begini ini, amalan ini kelihatannya baik di mata manusia. Tapi sebetulnya ini tidak sesuai sunnah Rasulullah, maka amalan seperti ini tertolak. Ya? Tertolak karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak sekalian, jangan sampai kita itu nanti waktu di dunia ini bersusah payah beramal dan mengeluarkan uang, tapi nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena tidak dengan contoh dari Rasulullah. Nah, itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah, kita merasa sudah banyak amalnya. Ya. Kita sudah merasa melakukan amal kebaikan yang banyak. Ternyata nanti di sana sia-sia. Allah tidak memperhitungkan itu. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita bertindak dengan cerdas. Cerdas itu artinya beramal sedikit tapi sesuai dengan tuntunan, itu malah membuahkan hasil yang maksimal nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari sewaktu kita masih
punya kesempatan, mari kita mempelajari ilmu agama dengan benar, berguru kepada guru yang benar, supaya amalan-amalan kita menjadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita jangan segan-segan menuntut ilmu ya. Kamu masih muda-muda, jangan sampai nanti di akhirat kamu menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan waktu masih muda. Ya. Ketika nanti ajal tiba, kenapa dulu saya tidak berbuat begini dan begini. Oleh karena itu, sebelum waktu itu tiba, ayah sekarang mengingatkan. Ya, mengingatkan agar waktu itu dari subuh sampai malam kamu perhitungkan apakah amalan yang dari pagi sampai malam itu bermanfaat enggak buat akhirat saya. Ya. Dulu kalau ayah waktu kerja itu suka ketika waktu baru datang pagi, ayah lihat daftar. Pagi ini saya harus melakukan apa. Ya. Itu saya tulis itu. Kemudian hari itu kita lakukan. Kemudian sebelum pulang dari kantor, ketika teman-teman sudah pulang, kita evaluasi dari tugas yang harus kita lakukan hari itu, apa yang sudah kita selesaikan. Mungkin karena satu tugas itu memerlukan waktu yang banyak, kemudian tugas yang lain tidak terselesaikan. Nah, ketika itu kita evaluasi apa yang belum dilakukan, berarti besok pagi saya harus melakukan ini. Nah, itu setiap hari itu kita lakukan sebagai evaluasi. Nah, sekarang kita pun sebagai makhluk hidup ini yang nanti sudah pasti akan mati. Dan nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban mengenai umur kita, kita juga harus melakukan seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita akan tidur, kira-kira tadi saya sudah melakukan apa? Sudah melakukan amalan apa yang dapat bermanfaat buat hidup saya di akhirat. Ternyata setelah dilihat-lihat nggak ada sama sekali. Saya cuma bengong di depan TV, ya, lihat sinetron, lihat apalah yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Itu nanti kita akan rugi. Ya. Yang gampang itu baca Al-Quran atau baca pelajaran agama atau dengarkan tausiah atau apa. Kita harus cerdas memanfaatkan waktu itu. Nah, itu maksud ayah itu jangan sampai kita lalai. Pada awal tadi dikatakan bahwa ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lupa, lalai, yaitu sehat dan sempat. Ketika orang itu sakit, dia sadar bahwa nanti kalau saya sehat, saya akan melakukan ini. Ngaji setiap pagi, baca Quran, belajar. Tapi setelah sehat, lupa. Ketika sibuk, tidak bisa ngaji. Dia berazam, nanti kalau sudah nggak sibuk, saya akan pateng ngaji, rajin ngaji. Setelah ada kesempatan, lewat lagi. Nah, itu memang sifat manusia. Oleh karena itu, dikatakan dalam surat Al-Asr tadi, di samping iman dan amal soleh, selanjutnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka di antara kehidupan kita itu harus saling nasihat menasehati untuk kebenaran. Termasuk pada kesempatan ini adalah
kesempatan saling mengingatkan dalam kebenaran. Dan ketika kita menjalankan dan berusaha menjalankan kebenaran itu, banyak sekali rintangannya, di antaranya malas atau kesibukan yang lain. Maka menghadapi hal-hal seperti itu kita harus sabar, ya, termasuk menghadapi hidup ini yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita, maka kita diminta untuk sabar menerima ketentuan Allah sambil kita berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Anak-anakku sekalian, barangkali itulah yang bisa ayah sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengingatkan kita, agar kita selalu memanfaatkan masa sehat, masa sempat, umur yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita tidak sia-siakan. Kita nanti akan menyesal, tapi jangan sampai penyesalan yang tidak membuahkan apa-apa. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin dengan amalan soleh yang banyak, toh nanti juga kita tetap menyesal kenapa kita tidak berbuat lebih banyak lagi. Apalagi kita akan menyesal kalau kita tidak berbuat apa-apa, ya. Jangan sampai umur kita terbuang dengan percuma. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, petunjuk dan keridhaan kepada kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Pirnadi atas waktunya yang sudah memberikan nasihat agama mengenai iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Dan apa yang disampaikan oleh Ayah Pirnadi kepada anak dan cucunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Insya Allah untuk kajian minggu depan kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La